Kontra Honda 5. Halo Sobat Road Trip, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa kembali touring setelah hampir 1 tahun vakum dari jalanan. Touring perdana kami di tahun 2025 ini langsung kami gas menuju acara Anniversary on Tahun yang kelima, yang tahun ini diselenggarakan di Bandar Lampung. Lebih spesial lagi, ini adalah pertama kalinya kami mengajak Sio, motor kesayangan kami, mengaspal di Pulau Sumatera. Wah, makin excited pastinya. Perjalanan kami mulai dari Depok, sekitar pukul 6 pagi. Udara masih terasa sejuk, langit pun masih agak gelap ketika mesin motor kami dinyalakan. Pertanda awal dari petualangan hari ini. Kami memilih jalur alternatif yang cukup nyaman dan menyenangkan untuk dinikmati sambil riding santai. Rute kami melewati Pamulang, lalu masuk ke kawasan BSD dan Serpong, yang pagi itu mulai ramai oleh aktivitas warga. Suasana jalanan yang masih bersahabat bikin perjalanan terasa ringan dan menyenangkan. Setelah keluar dari hiruk-pikuk kota, kami mulai masuk ke jalur yang lebih tenang lewat daerah Kronjo dan Tanara. Masuk ke daerah Kronjo, jalanannya mulai lebih lengang. Nggak terlalu banyak kendaraan. Tapi tetap harus waspada karena beberapa titik ada jalan yang bergelombang dan agak sempit. Tapi overall masih aman buat riding santai. Pas lanjut ke Tanara, suasananya makin adem. Jalanan kanan kiri mulai dipenuhi hamparan sawah dan pohon-pohon besar. Beberapa spot jalannya halus, tapi ada juga yang harus pelan-pelan karena tambalan aspal atau permukaan yang nggak terata. Buat yang suka riding santai sambil nikmatin pemandangan, jalur ini sangat recommended banget. Panorama alam di wilayah Tanara mendominasi perjalanan. Jalanan yang relatif tenang dan bersahabat memberikan kenyamanan tersendiri bagi pengendara. Di sepanjang jalur ini, hamparan sawah yang luas terbentang di sisi kiri dan kanan jalan. Tanaman padi yang tumbuh subur menghadirkan gradasi warna hijau yang menenangkan, seolah menjadi karpet alam yang menyambut setiap langkah roda. Menjelang siang hari, suhu udara semakin meningkat. Sinar matahari terasa kian menyengat, menandakan waktu telah beranjak jauh dari pagi. Menjelang siang hari, kami mulai memasuki wilayah Cilegon, kota industri yang menjadi pintu gerbang terakhir sebelum menuju pelabuhan. Terik matahari terasa cukup menyengat, membuat perjalanan sedikit terasa lebih berat. Di tengah panasnya cuaca, kami memutuskan untuk melipir sejenak ke sebuah minimarket. Sekedar melepas dahaga dengan minuman dingin dan beristirahat sejenak dari panasnya jalanan. Kita bentar lagi sampai di pelabuhan eksekutif Merak. Berhenti dulu. Kita mau beli minum sama beli cemilan buat nanti di kapalnya.
panas banget di sini. Wow, terik banget di luar. Tadi sempat ada insiden di BSD. Jadi gue ditabrak dari belakang sama ibu-ibu dan akhirnya gue jatuh. Jadi gue jatuh dan apa namanya? Gue cukup shock banget karena si ibu-ibunya marah-marah padahal dia yang nabrak. Gue cuma minta dia tanggung jawab baiknya kayak gimana, karena kalau cuma minta maaf aja pasti gue maafin, tapi dianya malah minta maafnya kayak marah-marah gitu, gak jelas. Gue bilang padahal tidak jelas dia yang nabrak dari belakang. Dia bilang nggak sengaja nabrak. Menurut gue orang nabrak itu nggak ada yang disengaja sih ya. Jadi ya akhirnya ini tuh sekitar mungkin jam 10 lewat lah, harusnya kan jam setengah 9 tuh udah sampai di dermaga. Ini baru jam 10 lewat, baru sampai di Banten ya, bentar lagi sih masuk pelabuhan. Ya, Bapak untung pesan tiket kapalnya itu di jam 3 sore. Cuma kan kita bisa masuk lebih awal nanti ya di penyeberangannya. Nah, kita pesan minum dulu deh, biar ada relax kepalanya. Setelah tubuh kembali segar dan motor diisi penuh dengan bahan bakar, kami melanjutkan perjalanan menuju tujuan utama, Pelabuhan Eksekutif Merak. Kita sebentar lagi sampai nih di Pelabuhan Eksekutif Merak. Nah, kita masuk menuju loket eksekutif. Ya. Oh, tuh motor tuh. Oh. Pajeronya bakar aja. Goblok banget. Pajero goblok loh. Oh. Catat nomornya. Maaf ya Mbak. Iya. Kasih ya Mbak. Sesampainya di pelabuhan, kami bertemu dengan member On Tahun Chapter Jakarta dan segera lanjut menaiki kapal eksekutif penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni. Dulu tadi. Kita masuk penyeberangan feri. Di Pelabuhan Merak Banten kita naik kapal. Ini kapal ekspres eksekutif menuju Pelabuhan Bakauheni. Dari penyeberangan sini nanti kita langsung ke arah Bandar Lampung menuju ke Menapar. Nah, di jalan tadi ketemu sama Om ini nih. Om tahu juga. Halo. Siapa Om? Aku Om Andre dari Jakarta. Andre Jakarta, Cepet Jakarta. Ya, ini Om Juli. Om Juli Jakarta. Dari Jakarta juga. Oh, masa ini. Biasa. Cuma berdua. Ini cuma sendiri juga nih. Saya sendiri ya. Gak apa-apa. Oke. Kita sini mau sampai lagi atas ke pemandangan.
di atas di eksekutif ekspres. Nah, ada sofa, dia lebih nyaman di sini. Coba kita muter dulu. Wah, keren banget sih. Jadi model kursinya tuh rotan, kayu-kayu gini. Atau ini rotan atau bukannya? Jadi kayak old school gitu. Oh, ini enaknya naik ekspres nih. Gak terlalu penuh ya, mungkin karena hari biasa. Dan ini sekitar jam 11:30 siang. Nah, ini ada minibarnya, ada kafe. Ada kafenya. Itu biasa. Pak, ini kapalnya namanya apa, Pak? Portling, Pak. Hah? Portling. Portling? Portling berapa? Portling op. Portling? Portling kosong. Portling kosong. Oh, luar biasa. Jadi ini kapal. Jadi kalau kalian naik dermaga ekspres eksekutif, kalian bisa naik kapal ini. Asik sih, nyaman banget. Jadi seriusnya tadi gue sempat ngecek di apa, kalau kita naik yang reguler itu sekitar 137.000, dan pas menggunakan yang ekspres itu sekitar 187. Jadi gue menggunakan ekspres itu dengan 2 orang. Nah, ini dia. Tadi gue naik yang golongan 3 sekitar 187.853. Itu sudah termasuk penumpang. Kita coba turun ke bawah. Setelah meletakkan barang bawaan, kami berkeliling kapal. Dan ternyata, wow, di dalamnya lebih ramai dari yang kita bayangkan. Banyak banget pujasera dengan berbagai pilihan makanan dan minuman. Yang paling bikin kita tenang, semua pembayarannya dapat menggunakan kris atau transfer. Jadi, walaupun dompet cuma isi kartu dan KTP, kita tetap bisa jajan sepuasnya. Kapal ini juga luas banget. Rasanya seperti di mall terapung daripada kapal penyeberangan. Gak heran sih, kapal ini memang salah satu yang paling diminati buat menyeberang dari Perak ke Bakauheni. Nyaman, adem, dan cocok banget buat kamu yang pengen perjalanan santai tanpa drama. Nah, ini Indomie yang gue pesen. Harganya 25.000. Worth it lah ya, soalnya di kapal ekspres. Nah, mantap. Selamat makan. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan laut, akhirnya kapal menyentuh dermaga, dan satu persatu kendaraan mulai keluar. Kami pun bersiap, perlengkapan dicek, jaket dikancingkan, dan perlahan turun dari kapal. Begitu keluar, udara khas pelabuhan Bakauheni langsung menyambut. Hangat, ramai, tapi ada semacam rasa petualangan yang belum pernah kita rasain sebelumnya. Dan disinilah momen yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya, Sio, motor kesayangan kami, resmi mengaspal untuk pertama kalinya di Pulau Sumatera. Excited banget. Tanpa banyak basa-basi, kami langsung gas keluar dari pelabuhan Bakauheni menuju Bandar Lampung. Jalanan masih panjang, tapi semangatnya double. Karena hari ini bukan cuma soal destinasi, tapi juga soal momen pertama yang gak akan pernah terlupakan. Setelah keluar dari pelabuhan Bakauheni, kami sempat melanjutkan perjalanan bersama Om Andre dan Om Juli. Namun tidak lama kemudian, mereka memutuskan untuk melaju lebih awal karena memiliki destinasi lain yang ingin dikunjungi sebelum menuju Bandar Lampung. Kami pun berpisah di jalan, dan kembali melanjutkan perjalanan sendiri menuju Bandar Lampung. Dengan semangat yang baru, kami menyusuri jalanan Sumatera.
Perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni menuju kota Bandar Lampung, kami lanjutkan di bawah langit siang yang perlahan berubah menjelang sore. Bring on the good times, let the light shine. I've got so much left to do. Wide open skyline, I'm on the move since the Sepanjang perjalanan, panorama alam Sumatera menyuguhkan pemandangan yang asri dan menenangkan. thing new. Halo, selamat sore. Dan ini sekitar 3:30. Udah sampai di Bandar Lampung, udah sampai di penginapannya. Perjalanan yang luar biasa, capek banget, tapi senang. Tapi sini gue sakit nih gara-gara tadi jatuh. Oke, kita istirahat dulu, sekalian recovery bentar lah ya. Yuk. Selamat sore, jadi udah bebenah. Ini kita mau makan malam dekat sama penginapan, sambal bakar Indonesia. Kita cobain rasanya seperti apa. Garang asam jumbo, jadi dia ada tiga potongan daging ayam. Udah panas banget. Katanya ini enak banget kalau lagi flu, di badannya kurang bersahabat, cobain garang asam. Oh, gede banget. Pokoknya kalau touring wajib makan yang enak-enak. Panas. Panas. Halo, selamat pagi. Selamat pagi dari Bandar Lampung di Hotel Emersia. Pagi hari ini kita Hooders bakal merayakan ulang tahun yang kelima, dan kita bakal ke Waikambas, main ke tempatnya gajah-gajah. Dan sekarang kita registrasi dulu untuk mendapatkan jersey dan t-shirt. Yuk kita registrasi dulu. Jadi memang nanti setelah acara kita bakal nginepnya di sini juga. Pagi. Good morning Om Yogi. Gimana semuanya? Halo, Aman? aman, cuman ya sengklek dikit lah. Oke, ingat teman-teman, hindari ibu-ibu sen kanan belok kiri memakai metik. Aduh, biasa. Semoga semuanya aman-aman saja. Amin. Maklum kemarin gua crash ditabrak ibu-ibu di BSD. Nah sekarang kita registrasi dulu untuk mendapatkan goodie bag. Nah ini goodie bagnya langsung sama Om Franky, katanya kita harus scan. Jadi kalau di Onta Hut itu ada namanya Onta Apps. Mana ya? Mana sih Onta Apps? Nah tuh, lihat ada Onta Hut Apps. Kita klik. Nah nanti ini masuk nih. Baik, nama lo siapa sih? Bayu. Lu udah pindah ke Medan deh. Tuh baca nih goodie bag-nya. Gope, Gerakan Onta Hut Peduli Ekosistem. Gope, ini Gope. Mau tahu nggak isinya apaan? Kita buka ya. Keren. Kita dapat wallet. Wah, keren. Keren, taruh sini, ya kan? Nah, itu dapat jersey. Jersey-nya warna orange. Biar menyala, biar kelihatan nanti di tempat gajah. Udah semua? Oh, MT udah dapat ke Bandung di sana? Bandung ada Nah. Tuh, doi kan? Nah, sama dapat t-shirtnya juga. Enak banget. Oke, kita ganti kostum dulu. Terus kita muter-muter. Oke sobat road trip, jadi ini sudah ganti kostum jersey. Nah, ini adalah pintu masuknya di Hotel Emersia. Jadi nanti
Teman-teman Hooders bakal datang ke sini semua. Nah, sebagian udah sampai. Nah, ini umbul-umbulnya. Nah, ini beberapa sponsornya, ada Trail Beats, GNB, Telin, ada Magic Garage, Moto Gallery, Baika Motoshop, BSI Syariah, ada GV, ada Juragan Water, Goa Kencana, Rope One, Motobat, Profil Plus, dan CF Moto. Luar biasa. Kita mau jatuh di Malogen biasa, Kontra 5 biasa. Just like a stone. Said you'd get home early, but you always stayed too. Kontra Monda 5. Perjalanan kami dimulai dari Hotel Emersia Lampung. Bersama lebih dari 200 motor yang tergabung dalam rombongan On Tahun. Dengan semangat kebersamaan, kami memulai riding menuju Taman Nasional Waikambas. Sebuah destinasi yang menjadi ikon pelestarian satwa di Pulau Sumatera. Sejak awal keberangkatan, perjalanan berlangsung dengan tertib dan tetap mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Rute yang kami tempuh dimulai dari jalur lintas tengah, kemudian berlanjut memasuki lintas timur, dengan kondisi jalan yang cukup baik dan kontur yang bervariatif. Di sepanjang perjalanan, mata disuguhkan pemandangan khas Sumatera. Hamparan perkebunan sawit yang membentang luas di sisi kanan dan kiri jalan. Dengan jarak tempuh sekitar 2 jam, seluruh peserta tetap menikmati setiap momen riding. Setelah menikmati jalanan panjang dengan aspal yang relatif mulus dan pemandangan khas perkebunan di sepanjang jalur lintas timur, akhirnya kami memasuki kawasan perkampungan yang menjadi akses menuju pintu masuk Taman Nasional Waikambas. Suasana mulai berubah. Jalan yang tadinya lebar dan lurus, kini berganti menjadi jalan desa yang lebih sempit, dengan suasana yang asri dan tenang. Di kiri dan kanan, rumah-rumah warga berdiri rapi. Sebagian besar bergaya sederhana namun penuh kehangatan. Udara di sini terasa lebih segar, dengan pohon-pohon rindang yang menaungi sebagian ruas jalan. Akhirnya kami tiba di gerbang utama Taman Nasional Waikambas, menandai awal dari kawasan konservasi yang menjadi kebanggaan Pulau Sumatera ini. Setelah melewati gerbang, suasana berubah semakin tenang dan alami. Perjalanan dilanjutkan menyusuri jalan dalam kawasan hutan. Jalur yang dikelilingi pepohonan tinggi dan vegetasi lebat di kedua sisi. Suasana hutan Waikambas menyuguhkan keheningan yang menenangkan, sekaligus menghadirkan rasa takjub akan keasrian alam yang masih terjaga. Disinilah letak keistimewaan Waikambas. Bukan sekedar destinasi wisata,
tetapi juga ruang hidup bagi satwa yang dilindungi, serta tempat di mana manusia dapat kembali menyatu dengan alam secara utuh. Kehadiran gajah-gajah ini menjadi simbol kuat dari pentingnya pelestarian lingkungan. Dan bagi kami, bisa menyaksikan secara langsung adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Akhirnya sampai juga di Waikambas. Luar biasa perjalanannya, ancoy. Akhirnya sampai juga di Waikambas. Hanya gajah di sini. Nah, ini udah lagi pada foto-foto. Gitu gajah, gadingnya panjang banget. Omnya kita kesini mau ngapain? Peresmian toilet. Peresmian Toilet. Jadi sebelum masuk tolong difoto ngebomnya bagaimana caranya yang baik. Buat laporan ke BSI sama Telin. sudah foto. Astaga. Kita lihat toiletnya yang kita bangun di Waikambas. Jadi ini adalah salah satu CSR yang dilakukan oleh teman-teman On Tahut. Nah, kita membangun toilet di Taman Nasional Waikambas. On Tahut, nah, disponsori oleh BSI, Bank Syariah Indonesia, dan Telin by Telkom Indonesia. Semoga bermanfaat toiletnya buat teman-teman yang ada di Waikambas serta pengunjung yang lagi bermain di Waikambas. Kok kaku gitu? Sini tincak. Thank you. Asik, thank you. Oh, boleh dipegang. Sini sayang. Kata-kata dong. Kata-kata gajah. Terima kasih buat hari ini. Ya, aduh, aku nggak bawa pisang gajah. Pisangnya cuma satu, jangan ya. Sobat road trip, enak banget ini view-nya, santai, view-nya terbuka. Kita lihat gajahnya tuh nggak di TV, tuh langsung depan mata. Percaya nggak? Coba lihat. Jadi kapan lagi mau ngeliat gajah kayak gini? Deket banget loh, cuma di Lampung. Nyebrang sekali, ya kan? Bakauheni, dari Bakauheni riding cuma 2 jam sampai. Kita bisa nikmatin alam, nikmatin gajah yang dipelihara, gajah liar yang dipelihara. Asik banget pokoknya. Setelah puas menikmati pengalaman yang tak terlupakan bersama gajah di Taman Nasional Waikambas, kami melanjutkan perjalanan kembali menuju hotel di Bandar Lampung.
Perjalanan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam perayaan anniversary on Tahut yang kelima. Kami kembali mengaspal dan berjalan beriringan, menikmati kebersamaan di atas roda 2. Cuaca siang menjelang sore begitu cerah. Sepanjang perjalanan, momen riding terasa begitu berkesan. Deru mesin yang bersahut-sahutan, formasi konvoi yang rapi, serta interaksi hangat antar anggota di sela-sela pemberhentian singkat menjadi bagian dari pengalaman yang tak ternilai. Memasuki wilayah kota Bandar Lampung, perjalanan kami sempat diwarnai tantangan tak terduga. Hujan deras tiba-tiba mengguyur, menambah dinamika dalam perjalanan yang sebelumnya berjalan cerah. While they're asleep, we will wake up the night. We will sing our lungs until the air runs dry. Be the beautiful ones under the pale moonlight, and we go. Halo, selamat sore, dan ini sudah sampai di hotelnya kembali. Tadi sempat hujanan, cuman kita terabas karena cuma berapa menit doang. Ini udah beberapa teman udah pada sampai, masih gerimis, belum semuanya. Ini setengahnya aja belum. Tadi beberapa ada yang neduh, ada yang pakai jas hujan. We'll still wake up the night. Dan kembali lagi di acara Tahut Botram 5. Yuk. Malam ini menjadi momen yang istimewa bagi seluruh anggota On Tahut. Kami merayakan kebersamaan dalam rangka anniversary On Tahut yang kelima. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, 5 tahun perjalanan bukanlah waktu yang singkat. Sebuah rentang waktu yang dipenuhi dengan cerita, tantangan, tawa, dan semangat yang terus menyatukan kami sebagai sebuah keluarga besar. Kebersamaan malam ini terasa hangat dan penuh makna. Di balik gemerlap acara yang disusun dengan apik, tersimpan rasa bangga atas perjalanan yang telah dilalui bersama. Canda tawa, kilas balik cerita masa lalu, dan harapan untuk masa depan menjadi benang merah yang mempererat ikatan antar anggota. Into the daylight, so open your eyes.